Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Musdalifah dengan NIM 203200001 dari kelas 6A. Di sini saya jelaskan materi tentang manajemen konflik untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsul Huda MPD. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik berasal dari bahasa Inggris dari kata manajemen yang berarti pengelolaan dan konflik yang berarti konflik. Jadi istilah manajemen konflik secara harfiah berarti pengelolaan konflik. Istilah ini digunakan dalam bidang bisnis, manajemen organisasi, dan ilmu sosial lainnya untuk mengacu, mengelola atau mengatasi perbedaan pendapat atau persepsi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau bisnis. Menurut KBBI, manajemen adalah proses atau tindakan mengatur, mengendalikan, merencanakan, memimpin, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, uang, bahan, mesin, dan lain-lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan konflik adalah perbedaan pendapat, persepsi, atau kepentingan yang menimbulkan perasaan tidak sepakat, saling menentang, atau bentrok. Jadi dapat diartikan sebagai proses mengatur atau mengendalikan perbedaan pendapat, persepsi, atau kepentingan yang menimbulkan perasaan tidak sepakat atau bentrok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun konflik dapat diminimalisir dengan cara dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permusuhan, persaingan yang tidak sehat, serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui solusi yang sesuai. Pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Thomas 1996. Menurut Thomas, manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Dalam pandangan Thomas, manajemen konflik meliputi 5 tahap, yaitu pengenalan, analisis, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu M. Afzalur Rahim 1986. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara dua atau lebih. Dalam pandangan Rahim, manajemen konflik meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu pengenalan, analisis, dan penyelesaian. Dan yang ketiga yaitu dari R.K. Kandwala 1977. Menurut dia, manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Dalam pandangan Kandwala, manajemen konflik meliputi 2 tahap, yaitu pengenalan dan penyelesaian. Selanjutnya yang keempat yaitu C.R. Mitchell, K.C. Burton, and J. Wells Slocum 1978. Menurut mereka, manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi konflik yang dalam pandangan mereka, manajemen konflik meliputi 6 tahap, yaitu pengenalan, analisis, pembuatan keputusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, semua pengertian tersebut menyatakan bahwa manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi atau mengelola konflik dengan cara yang efektif dan efisien, serta dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang sesuai. Fungsi manajemen konflik. Manajemen konflik memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama mencegah timbulnya konflik, kedua mengelola konflik yang sudah terjadi, 3 menyelesaikan konflik, 4 meningkatkan kualitas hubungan, 5 mengembangkan keterampilan, 6 meningkatkan produktivitas, 7 menjaga stabilitas organisasi, 8 mengembangkan kemampuan negosiasi, 9 meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi,
10. Meningkatkan organisasi lebih adaptif. 11. Mengembangkan kemampuan. 12. Mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi sangat penting karena dapat membantu dalam mengelola dan mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Beberapa alasan pentingnya manajemen konflik dalam organisasi adalah yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas hubungan, 3. Meningkatkan keterampilan komunikasi, 4. Meningkatkan kemampuan negosiasi, 5. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi, 6. Meningkatkan adaptabilitas organisasi, 7. Meningkatkan keputusan yang baik, 8. Meningkatkan kreativitas dan inovasi, 9. Meningkatkan keselamatan kerja, dan meningkatkan reputasi organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi sangat penting karena dapat membantu dalam mengelola dan mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hubungan, keterampilan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan dalam mengelola emosi, adaptabilitas organisasi, keputusan yang baik, kreativitas dan inovasi, keselamatan kerja, dan reputasi organisasi. Teori gaya manajemen konflik Thomas dan Hillman. Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Hillman dalam Irawan 2010 mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama yaitu kerjasama pada sumbu horizontal dan yang kedua yaitu keasertifan pada sumbu vertikal. Kerjasama adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Manajemen konflik membutuhkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyusun strategi konflik dan menerapkannya agar menghasilkan penyelesaian yang diinginkan. Berdasarkan dimensi kerjasama dan keasertifan, Thomas dan Hillman mengemukakan 5 jenis gaya manajemen konflik, diantaranya yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan yang terakhir yaitu mengakomodasi. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya tadi yaitu secara keseluruhan manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengelola konflik yang terjadi dalam organisasi atau bisnis. Fungsi antara lain mencegah timbulnya konflik, mengelola konflik yang sudah terjadi, menyelesaikan konflik, meningkatkan kualitas hubungan, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas organisasi, mengembangkan kemampuan negosiasi, meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi, membuat organisasi lebih adaptif, mengembangkan kemampuan dalam mengelola perbedaan, mengembangkan keterampilan dan mengambil keputusan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.